sujudku padamu, karena mendamba surga. Tutup untukku surga itu. Namun bila sujudku demi engkau semata, jangan palingkan wajahmu. Aku rindu melihat keindahanmu, aku rindu melihat keindahanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam channel Peci Ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kali ini kita akan membahas terkait sholat sunnah tahajud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Yang memiliki arti, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Kemudian Rasulullah SAW juga mendorong kita untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Nabi pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl akhir fayaqul may yad'uni fastajibala may yas'aluni fa'utiyah may yastaghfiruni faghfir lahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam turun ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, barang siapa berdoa kepadaku akan aku kabulkan, barang siapa meminta kepadaku akan aku beri, dan barang siapa meminta ampun kepadaku maka akan aku beri ampunan. Hadis tersebut muttafaqun alaih. Alhamdulillah, jika kita istiqomah dalam sholat sunnah tahajud, maka kita termasuk sebagai pengikut dan umat Nabi yang paling dicintainya. Karena sholat tahajud itu sendiri termasuk ke dalam ibadah yang tidak populer, tetapi kola para ulama menceritakan bahwa Allah akan mengangkat wali-walinya itu pada saat sepertiga malam akhir, yaitu di saat-saat tahajud seperti ini. Apa yang kita minta di saat selesai sholat tahajud, maka Allah akan kabulkan. Karena Allah ad-du'a astajib lakum, siapa yang berdoa maka akan aku kabulkan. Yakin Allah mengabulkan melalui perantara sholat tahajud itu sendiri. Di dalam kitab Hilyatul Auliya juz 4 halaman 167 disebutkan bahwa orang yang melakukan sholat malam, sholat tahajud, itu sama halnya dengan orang yang melakukan sedekah sir, sembunyi-sembunyi, dibanding orang yang sedekah terang-terang. Kita sebagai muslim diberi keistimewaan melalui sholat tahajud. Karena apa? Ibadah-ibadah lain seperti afsus salam bainakum, kita bisa membuat kedamaian, ketenangan, keceriaan bagi orang lain. Non-muslim pun bisa melakukan. Kita bersedekah, non-muslim pun, bahkan preman sekalipun juga bisa bersedekah.
Tapi sholat tahajud tidak, karena amal ini amal yang tidak populer. Dan sunnahnya di dalam tahajud adalah kita benar-benar melakukannya di dalam rumah kita yang paling dalam, yang tidak diketahui oleh orang lain. Walaupun banyak sekarang gerakan-gerakan atau ajakan-ajakan sholat tahajud berjamaah, saya rasa pribadi hal itu mungkin kurang pas, karena adanya sholat tahajud itu dilakukan binafsi, sunnah, di rumahnya sendiri, dan sebisa mungkin tidak ada orang yang tahu. Maka Allah akan memberikan ampunan, maunah kepada kita, dan doa yang kita minta akan diijabah olehnya. Sholat tahajud di dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi 3549 disebutkan di situ bahwa orang yang melakukan sholat tahajud akan mendekatkan dirinya kepada Allah, taqarrub ilallah. Akan dihalanginya dosa dari dirinya. Insya Allah dia tidak akan melakukan dosa. Akan diangkat segala penyakitnya dan akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Istiqomah dalam sholat tahajud, insya Allah, maka apa yang kita inginkan di dalam hidup ini dan apa yang kita sesali dalam bentuk taubat dan permohonan maaf kepada Allah di dalam tahajud, Allah akan mengampuni kita. Ketika hamba itu bangun dari tidurnya, meninggalkan keluarganya, kemudian dia mendirikan sholat sunnah tahajud, Allah akan mengangkat derajat manusia tersebut, dan Allah sangat bangga terhadap manusia itu, sehingga Allah membangga-banggakan terhadap para malaikat. Dan al ilmu bila amalin kasyajaru bila samar, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Apa yang kita dapat kali ini silahkan diamalkan dan di-share kepada teman dan saudara-saudara kita. Semoga bermanfaat dan istiqomah melaksanakan tahajud. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.